baca basmalah. Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka videonya semuanya biar kelihatan. Karena ini direcord ya, biar kelihatan. So, jangan malu-malu lah. Hari ini kita akan belajar materi atau bab iman kepada Rasul. Kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya mau di absen dulu. Coba dibuka videonya yang belum itu apa tampilannya. Begitu. Ya. Banyak masih ngantri yang gabung. Ya, sebentar. Alhamdulillah banyak sekali yang gabung. Masih banyak yang belum memperlihatkan mukanya. Sok teteh. Zoom. Meet. Nah, tetap muka. Ya. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali. Sambil nunggu yang lain, mohon izin, apa namanya? Ya, insya Allah beberapa jam ke depan kita akan belajar pendidikan agama Islam ya untuk kelas 11 ini. Maaf, walaupun ini background musiknya supaya lebih ngebeat, semangat buat kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedengaran? Cek sound. Kedengaran, Pak. Ya, kedengaran ya. Kedengaran, Pak. Ya. Siap. Sambil nunggu Pak Gugum juga yang sepertinya lagi siap-siap. Siap.
Ini tampilan, ini kelihatan tampilan buku. Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya, siap. Tadinya mau PowerPoint dulu, tapi dilihat karena nanti disesuaikan sebagaimana yang tercantum ya di buku, biar bisa mengikuti. Fokus kita adalah kepada bab iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Dari kelas 11 MIPA 1, siapa saja? Mohon di ini MIPA 1 siapa aja di sini ada? Ada, Pak. Ya, siapa itu? Sebutkan aja ngabsen ya. Indika. Terus siapa lagi? MIPA 1, 11 MIPA 1. Sambil ya mempersiapkan. MIPA 2, 11 MIPA 2. Ada, Pak. Ada 11 MIPA 3. Ada, Pak. 11 MIPA 4. Ada. MIPA 5, 11 MIPA 5. Ada, Pak. Ada, Pak. 11 MIPA 6. Ada, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. 11 IPS ya berarti. 11 IPS 1. 11 IPS 1 ada. Suara emasnya tidak ada berarti. 11 IPS 2. 11 IPS 2. 11 IPS 3. Ada. 11 IPS 4. Ya, sip. Ulangi, barusan ada sinyal. Ya. Ya, ulangi ya. Tadi udah di absen dari beberapa kelas. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita bisa dipertemukan walaupun nun jauh di mata tapi mudah-mudahan dekat di hati. Pembelajaran daring PAI via Zoom meeting mudah-mudahan menjadi wasilah maslahat manfaat ya buat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehat fisik, sehat pesak. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan corona itu cepat berlalu yang telah membuat seluruh tatanan menjadi menjadi hancur dalam arti termasuk dalam masalah pendidikan yang biasanya kita tatap muka di kelas, tapi ya seperti ini. Mudah-mudahan corona itu cepat berlalu, artinya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah, terarah, terlimpah ruah kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya,
sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'in, hingga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada umat beliau yang mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama buka pembelajaran daring ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. untuk menghemat waktu, mari perhatikan, nanti bahkan siapkan mungkin kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya ya. Ada poin-poin penting, kemudian ada hal yang mau disampaikan di dikomentari dan sebagainya. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manggilnya apa ya? Manggilnya AA teteh gitu iteh. Silakan perhatikan tampilan di layar berikut ini. Bab yang kita akan pelajari adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasul, ada Nabi, jelas berbeda. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Kita perhatikan dari secara literasi ya. Rasul atau iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, iman itu artinya apa? Percaya atau ya yakin. Rasul adalah utusan secara bahasa. Jadi iman kepada Rasul itu secara istilah adalah Pada utusan. Ya, meyakini bahwa gitu kan, Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya gitu kan. Ada nanti beberapa pengertian atau definisi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini disebutkan yakni iman kepada Rasul, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya diantaranya mulai dari kan Rasul itu dalam hadis disebutkan ada 313, kalau Nabi ada 124.000, jadi lebih banyak. Cuman ada bedanya, nanti bisa lihat kalian dalam beberapa referensi ada lebihnya Rasul itu, ya bahkan ada istilahnya nanti ulul azmi. Nah, yang jelas perhatikan peta konsep di sini. Nanti iman kepada Rasul, kemudian tugas-tugas Rasul. Dan Rasul itu diberikan salah satunya ada yang istimewa. Ya, ada namanya ulul azmi. Ulul azmi. Siapa aja ulul azmi itu? Mimin. Mimnya itu Muhammad ya. Nabi Ibrahim. Muhammad. Yang berikutnya Nabi Musa. Dan Nabi Alhamdulillah ya, kalian pintar-pintar semuanya ya gitu. Bahkan kalau belajar ini dulu pernah di TPA ya, kalian belajar tentang rasul-rasul yang wajib diketahui, nabi dan rasul yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kan gitu ya. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, lanjut Daud, Sulaiman, Ilyasa, gitu kan? Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru
Khotimul Anbiya Muhammad Al-Mustafa. Muhammad Al-Mustafa. Alhamdulillah. Dapatkan kaset dan CD-nya. Alhamdulillah, berarti betul-betul semua yang pada belajar di tingkat dasar pendidikan di TPA atau Madrasah Diniyah tentang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Ya, ini yang bergabung masih banyak sekali. Mohon izin untuk ini mensinkronkan dulu. Ya. Lanjut. Terlihat di layar ada beberapa gambar di sini, beberapa peninggalan sejarah ya. Gambar mulai dari ada pintu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Mudah-mudahan nanti kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bisa diundang untuk berangkat haji atau umroh. Amin ya Allah alamin ya ke sini ya kita ziarah. Terus yang kedua ada gambar apa ini? Gambar Baitul Maqdis di Palestina. Masjid Al-Aqsa yang sekarang itu oleh kaum Zionis Yahudi ya selalu mengintimidasi. Nah, sehubungan dengan itu kita sekaligus momentum yang bersejarah juga pada bulan ini yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab itu kita mengenal ada peristiwa yang sangat luar biasa yaitu ada Isra Mi'raj. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Masjidil Haram. Yang ada di mana itu Masjidil Haram? Yang ada di Mekah. Madinah. Mekah ya. Kemudian ini diperjalankan oleh Allah sampai kemana? Sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan ini Mekah Madinah ya ini mah. Madinah sama Mekah beda ya. Nah, yang dari sini yang bawahnya nih. Dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa di sini. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman dengan kata subhana, maha suci? Karena nanti ada hal-hal yang di luar nalar, metafisika, di luar nalar manusia. Dengan waktu sekejap bisa terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, spektakuler. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Naik kemana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Paham ya? Cek sound. Nah gitu. Selanjutnya, nah ini ada membuka relung hati. Perhatikan. Kebaca jelas membuka relung hati ini. Jelas? Jelas nggak? Baca. Iya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lalinter lah pokoknya mah. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Atau istilahnya lainnya minaz zulumati ilan nur. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada Rasul yang diutusnya, yang diutus olehnya, tanpa membeda-bedakan antara Rasul yang satu dan yang lainnya. Nah, jelas di sini disebutkan ya, ada Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 25. Yang tadi
di awal disebutkan dengan nadom ya, kalau bahasa di pesantren itu. Mudah-mudahan kalian hafal. Itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan? Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah. Ya. Silakan sambil minum boleh ya. Nah, ini ada dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 225 ayat di akhir ya. 226 ayat akhir berarti satu ayat sebelum ayat akhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, di sini disebutkan di sini ya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, sebentar, masih ngantri, ada yang ini ikut. Lanjut, ya. Nah, ini ada yang mengkritisi sekitar kita nih. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Pada setiap umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengutus seorang rasul. Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan atau arah yang benar. Artinya, Rasul di sini itu sebagai guide, pemandu. Kalaulah hidup kita tidak ada yang mandu, ya nanti bisa terlunta-lunta. Makanya nanti ada hadis juga mengatakan ini ada bab lain tentang kita juga harus hormat kepada guru atau para ulama dalam arti sini ya, karena para ulama itu al ulama warasatul anbiya ya, diantaranya ulama waris nabi ini sebagai pemandu guide. Nah, perlu ada rasul itu sebagai pemandu. Ya, lanjut. Ketika masih ada rasul, mereka masih mengikuti ajarannya. Akan tetapi ketika rasul tidak ada, umat mulai menjauhi ajarannya. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Nah, pernah di kita ya, di Jawa Barat ada yang mengaku nabi seperti Ahmad Musadek dulu kan. Ada juga di itu tuh daerah Kabupaten Bandung kalau tidak salah namanya Tukimin. Beliau mengaku nabi. Cuman yang jadi masalahnya kebayang kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala Tukimin gitu. Nah, cuman itu karena itu dinyatakan sesat, kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib. Kenapa? Karena di akhir zaman tentunya banyak hal yang bermunculan ya, mulai paham dan sebagainya, termasuk diantaranya yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Paham ya, paham ya. Nah, di sini perhatikan, kamu diminta mengkritisi perilaku berikut ini dari beberapa sudut pandang, contoh dari si agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena ini fakta yang pernah terjadi gitu kan. Beberapa tahun yang lalu gitu kan, di negeri ada seorang perempuan yang mengaku dirinya nabi. Ini siapa perempuan? Kalau tidak salah Lia Eden kalau nggak salah ya, ini dulu. Lihat ada di YouTube tayangan-tayangan yang mengaku nabi.
Ada pula seorang laki yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah, yang Muhammad bin Sadek, ada gitu ya. Nah ini. Jadi disebutkan sebagian besar jamaahnya mempercayai akan, tetapi berita ini muncul ke permukaan di luar jamaah. Banyak masyarakat yang menentangnya, bahkan menuduh telah menodai agama. Jelas menodai terutama agama Islam. Lanjut yang kedua nih. Perhatikan. Sekelompok pengajian menegaskan bahwa kelompok pengajiannya itu bersandar pada cara-cara Rasulullah melakukan dakwah. Kelompok ini mendeklarasikan bahwa apa yang dilakukan di pengajiannya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tetapi kegiatan di dalam pengajian tersebut mengolok-olok kelompok lain dengan menganggap Islamnya batal atau tidak sah. Nah, ini artinya eksklusif, jadi tertutup. Nah, apalagi pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya tentang moderasi, menggaungkan moderasi beragama ya. Jadi Menteri Agama sekarang itu betul-betul memprogramkan kita harus betul-betul toleran, bahkan jangan sampai intoleran. Karena banyak sekali di antara ya sebagian komunitas terutama berpaham radikal ya, yang mana mengkafirkan ya kelompok lain atau ya saudaranya sendiri, bahkan mohon maaf ada yang sampai bertindak secara radikal melakukan tindak kekerasan. Tentunya ini akan menodai ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya perlunya guide pemandu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita banyak belajar juga bertanya kepada guru-guru ya yang ada gitu. Guru para ustadz, kalian itu harus banyak berbuat baik kepada mereka yang telah mengajarkan ya, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz yang masih ada ya, guru-guru ngaji yang telah ada ini, karena ini menjadi pewaris nih para nabi, para ulama ini diberikan kesehatan lahir batin yang telah tiada siapapun ya, guru-guru ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum atau almarhumah gitu ya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut karena kita harus tamat nih nyampaikannya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini tadi diulas secara global, diulas pengertian iman kepada Rasulullah. Ini bedanya Nabi sama Rasul. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Secara bahasa Nabi itu dari kata naba'a yanba'u. Makanya di surah di juz 30 ada namanya surat An-Naba. An-Naba itu kan berita, kabar ya. Nabi itu di sini adalah orang yang membawa berita. Awalnya begitu. Nanti juga ada kabar baik, bukan kabar buruk maksudnya. Memberi kabar gembira tentang surga dan memberi peringatan namanya An-Nazir, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi sama-sama sebagai manusia pilihan, persamaannya ya. Itu cuman bedanya kalau Nabi untuk dirinya sendiri dan tidak punya kewajiban. Nah, kalau Rasul itu punya rekomendasi khusus menyampaikan kepada umat manusia. Nah, gitu.
Paham ya? Nah, di sini dijelaskan tadi telah disinggung ada jumlah nabi yang dalam hadis sebenarnya 124.000. Kemudian jumlah rasul beberapa hadis ada yang 315, 312, beda-beda ya. Ini. Tapi yang jelas setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul gitu. Kemudian menambahkan sebagai khazanah juga kita mengenal Nabi Ibrahim ya. Itu kalau di bahasa di Ibrani, bukan di Ibrani, di kaum ini di sana ya di Eropa dikenalnya dengan Abraham. Nabi Yusuf dikenal dengan Yosef. Nabi Yunus dikenal dengan Yohanes, gitu kan? Nabi Daud, David. Nah, gitu. Itu istilah-istilah termasuk Mikail, malaikat pun dia Mikael, Gabriel, itu istilah supaya kita iya ya ini bahasa ini teh yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Kalau mereka membacanya seperti itu. Ya, itu mas sekedar ini aja ya, wawasan aja. Lanjut. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu? 4, 3. Berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada apa? Malaikat. Terus iman kepada Rasul. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, kepada Rasul. Kitab Allah. Nah, gitu ya. Di sini ada dalil yang menerangkan tentang kita harus beriman kepada Allah dan Rasul. Di antaranya kepada Rasul disebutkan di sini. Gitu. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, kemudian sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada sifat wajib. Artinya sifat yang pasti ada pada Rasul tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Di antaranya sifat wajib itu adalah sidik. Artinya Rasul selalu benar. Nah, di sini disebutkan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Siapa ayah Nabi Ibrahim itu? Siapa ya? Azar ya, Azar. Azar itu profesinya membuat patung. Nah, pada akhirnya karena perbedaan akidah, Nabi Ibrahim memperingatkan yang Pak Gugum, terdengar? Halo, Pak Gugum? Halo, Pak. Ya, iya, siap ya. Barusan maklum kalau di rumah ya ini sinyalnya dan beda. Pak Gum di sekolah, Pak Gum? Di rumah? Di rumah, Pak. Ya. Lanjut ya. Mohon izin. Barusan. Tadi sifat wajib yang pertama sidik ya. Ini disebutkan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat Maryam ayat 41. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Gitu. Nah, itu sifat yang wajib yang pertama adalah sidik.
Yang kedua, amanah, yaitu Amanah. Rasul selalu dapat dipercaya. Nah, di sini ada Percaya. kisah. Di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang percaya atau amanah. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Yang artinya silakan dibaca ya. Sebentar. Yang ketiga adalah tabligh. Artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu. Makanya istilah tabligh ini dari dalam bahasa Arab dijelaskan ballago yuballigu kan gitu ya. Tablighan atau tabligh. Makanya orang yang menyampaikan disebut muballigh. Itu ada bab tentang khutbah, tabligh dan dakwah ya sebelumnya. Nah, orang yang menyampaikan tabligh namanya muballigh gitu. Itu. Makanya di sini Rasul selalu menyampaikan wahyu, bertabligh. Ya. Ada dalil yang mengatakan di sini dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sebentar, ada yang nelpon, ini siapa? Ya, mun Pak ke nuju ya abdi nuju belajar. Sekedap. Ya, ke Pak nuju belajar abdi Pak, sekedap. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan. Berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah memberi engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, itu. Ya, ada kata balik. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan tentang balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ya itu. Sifat wajib yang keempat adalah fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, ini disebutkan kisah kecerdasan Rasulullah itu terlihat ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memasakkan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam di atas Ka'bah. Rasul lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya. Dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Ini sifat fatonah. Itu sifat wajib. Kemudian ada juga sifat mustahil. Sebentar. Sifat mustahil ada beberapa, di antaranya pertama kizib, yaitu yang mustahil, impossible bahasanya, sifat yang impossible, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Ini dalilnya surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Ya. Kemudian sifat mustahil berikutnya adalah khianah, yaitu mustahil atau impossible Rasul itu berkhianat. Nah, ini dalilnya surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid anil musyrikin. Selanjutnya kitman, al-kitman. Impossible atau mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Karena kitman itu artinya menyembunyikan. Dalilnya surat Al-An'am ayat 50. Kemudian baladah. Mustahil, impossible Rasul itu bodoh. Nah, itu. Nah, meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis dalam arti ummi, tetapi ia pandai. Nah, ini dalilnya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ya.
Ini surat Al-A'raf ayat 199. Nah, gitu. Kemudian tadi ayat pertama sebutkan ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib seperti yang kita ketahui, diulangi. Yang pertama apa? Sidik, kemudian amanah, fatonah, tablik ya. Kalau sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib. Maaf, yang jaiz kebalikan dari yang mustahil kebalikan dari sifat yang wajib. Kebalikannya, paradok kebalikannya. Yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, galau. Ada gak Nabi yang galau? Ada. Bukan galau, sedih ya maksudnya. Berkeluarga dan sebagainya. Pernah Nabi Muhammad SAW sebagai ini mempunyai sifat jaiznya ketika ditinggalkan pertama oleh istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Makanya kita mengenal istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasul pun disebut sebagai manusia mengalami kesedihan. Nah itu. Tapi beliau manusianya manusia pilihan, beda dengan kita ya. Gitu. Itu sifat jaiz. Makanya dari sifat jaiz ini ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu ismatur rasul dan iltijamur rasul. Adalah orang yang maksum. Ismatur rasul itu orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kemudian kita mengenal sekarang ada yang disebut dengan Habib ya. Habib itu duriah dari Rasul ya, keturunan Rasul. Duriah Rasul tapi tidak dimaksum, bedanya begitu. Kalau Rasul mah dimaksum ya, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini terutama gitu maksudnya Nabi Muhammad itu dimaksum. Tapi kalau duriahnya beda jelas. Tapi mempunyai kita harus menghormati kepada duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bedanya cuman di sini kita harus bisa bersikap arif dan bijaksana gitu. Lanjut, iltijamur rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Komitmen, istiqomah. Nah itu, istiqomah itu berat sekali ya. Konsisten, komitmen, memegang teguh. Lanjut, ini ada tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menyampaikan risalah dari Allah, mengajak kepada tauhid yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Kemudian memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir, menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Selanjutnya sebagai hujjah bagi manusia. Apa itu hujjah? Pernah kalian membaca doa ketika khatmul Quran ya? Ada hujjah, kata hujjah itu. Allahumma arhamna bil Quran kan ya? Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, hujjah. Jadi hujjah itu argumen ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Lanjut,
hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya, insya Allah ya. Jadi dalam sebuah nasid, kalian pernah mendengar nasid yang dilantunkan oleh Raihan ya. Kita tidak bertemu dengan Nabi ya, dengan Rasul, terutama Nabi Muhammad, tapi kita beriman berabad-abad yang lalu ya, tapi kita beriman, kita mahabbah, mencintai beliau, bahkan terutama di Yaumil Jum'ah kita disunahkan ya, utama membaca sholawat. 1 kali membaca sholawat oleh Allah akan diberikan 10 kebaikan ya, 10 kali bersolawat 10 kali 100 kebaikan. Mudah-mudahan ya menjadi ladang amal soleh ya, banyak-banyaklah bersolawat di hari Jumat ya. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya ya, jelas karena manusia itu pada dasarnya butuh standar, butuh idola gitu ya, butuh figur kalau bahasanya, karena dengan figur ini, idola ini nanti biasanya terdorong gitu ya, termotivasi gitu. Nah itu bedanya. Sekalian aja mungkin ada yang mengidolakan artis A, B, C, D ya, artis si anu ya Korea, itu Korea yang K-pop itu. Oh, pakaiannya ingin seperti mereka gitu ya. Itu karena apa? Karena idola kepada figur. Nah itu. Contoh teladan, makanya di ayat dalil ini surat Al-Ahzab diterangkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meneladani beliau, mengidolakan beliau itu tentunya menjadi kebaikan buat kita semuanya, karena mudah-mudahan nanti kita diabsen ya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir itu. Beliau itu orang yang akan paling sibuk ya nanti yaumil, karena sebagai pemberi syafaat ya pada hari nanti. Lanjut, hikmah berikutnya terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Jelas, karena beliau telah memberikan contoh dalam kehidupan nyatanya ya, dari segi ekonomi, pendidikan ya, bagaimana dalam kepemerintahan dan sebagainya. Lanjut, memiliki teladan dalam hidupnya, jelas tadi telah dijelaskan. Kemudian mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nah di sini kita semuanya mudah-mudahan bisa mengamalkan dengan sekemampuan kita ya. Walaupun masih jauh dari harapan, tapi mudah-mudahan kita istitoah dengan kemampuan kita bisa mengikuti. Lanjut, mengetahui hakikat dirinya bahwa yang diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Jelas, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti menghambakan diri ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran kita walaupun dengan daring via Zoom meeting ini menjadi ladang ibadah, ladang amal soleh ya. Kita selalu banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, ini merupakan menerapkan perilaku mulia, bisa dipelajari lagi ya nanti. Udah punya file PDF bukunya, udah punya belum? Kalau belum nanti di share ya. Kalau yang sudah alhamdulillah. Nah itu aja yang bisa disampaikan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya beralih kepada Pak Gugum Gumilar SPDI untuk memberikan materinya. Pak Gugum, udah siap Pak Gugum? Pak Gugum? Iya, silakan. Dengar Pak? Ya,
Udah, ya itu aja dulu materi pertama disampaikan, nanti Pak Gugum menyampaikan Pak kedua. Nanti di sesi berikutnya barangkali bila mana ada yang mau ditanyakan, mau ada yang apa di komentar sebagainya, dipersiapkan kepada siapa adik-adik ya, semuanya. Itu aja dulu. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gugum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Riki yang Waalaikumsalam. Gimana semuanya? Sehat? Jelas tidak ini? Terdengar? Ya, boleh dibuka dulu audionya, silakan. Nah, nanti kita ada dialog ya, interaksi. Pak Riki juga insya Allah nanti bisa menanggapi mengenai bab iman kepada Rasulullah. Jelas? Ini saya penyampaiannya? Jelas di sini jelas. Yang lainnya gimana? Jelas, Pak. Kurang, Pak. Silakan. Suaranya kecil, Pak. Iya, Pak. Suaranya kecil, Pak. Oke. Cukup? Masih kecil? Lumayan, Pak. Ya. Oke. Saya mulai ya penyampaian materi selanjutnya. Secara materi itu tadi sudah diulas lengkap oleh Bapak Riki ya, alhamdulillah, mengenai bab iman kepada Rasul Allah. Saya harap kalian semua sudah membuat review ya, catatannya di buku masing-masing. Dicatat tidak tadi? Silakan sambil merespon saja ya, tidak apa-apa. Sudah, Pak. Kita ngobrol. Sudah ya. Itu catatan utama yang pentingnya, silahkan. Ya Allah. Ya, siap. Bagus. Catatan utamanya yang penting-penting silahkan nanti disimpan baik-baik. Kalau bisa kalian bisa lebih memahaminya dengan membuka referensi-referensi yang lain ya, dari buku-buku yang ada di pustaka ataupun dari internet. Nah, setelah pemaparan tadi, diharapkan kalian nanti bisa berinteraktif ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi iman kepada Rasul tadi ya. Silahkan kalian inventarisir apa yang kira-kira kalian perlu pertanyakan ya, soal apa yang terkait dengan iman kepada Rasul yang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan disampaikan di sini ya. Oke, selanjutnya nanti ini materi kedua ya Pak Riki, betul ya, dari semester ini. Dan beberapa saat lagi kita akan mengikuti penilaian tengah semester, betul ya Pak Riki ya? Ya, sip. Nah, kita akan mengikuti penilaian tengah semester. Maka saya harap mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan materi yang sudah diulas di kesempatan yang lalu, yang insya Allah nanti akan menjadi bahan dalam penilaian tengah semester ini ya. Dan bentuk penilaian kemarin dari kurikulum menyampaikan bahwa akan dibuat dalam bentuk tertulis pada kertas ya. Itu informasi yang sudah disampaikan kepada kami selaku guru mata pelajaran. Jadi kalian nanti akan mendapat jadwal untuk mengisi soal secara langsung. Nanti dibagi-bagi tentu waktunya ya, dan pengerjaannya adalah langsung di atas kertas seperti itu yang
kami dapatkan informasinya dari kurikulum SMA 1 Nagreg. Nah, itu silahkan agar bisa jadi catatan untuk kalian ya. Ini bisa share screen nggak Pak Iki? Oh iya, bisa silakan. Mohon izin. Coba ya. Kita yang Bapak ya. Oke, sebentar. Tadi coba Bapak. Choose video setting. Coba Pak. Di accessibility. Partisipan screen. Oh, partisipan screen ya. Partisipan screen sebentar. Pak mau nanya Pak. Boleh sambil silakan. Nah. Yuk, silakan. Nah, ulangannya di kertas Pak. Kenapa ulangannya di kertas? Ya, Pak. Saya jawab dulu. Begini, berkenaan dengan proses di tahun 2021 sekarang ada pembelajaran daring dan luring. Ya, daring dalam jaringan seperti hari ini dan luring adalah di luar jaringan. Artinya kita tidak menggunakan perangkat internet, ya, tidak menggunakan fasilitas jaringan. Kita langsung melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan ini yang harus diuji coba, ya. Ini yang harus diuji coba karena tidak bisa hanya sebatas kita mempertimbangkan saja, tapi juga harus ada kapan bisa menguji pelaksanaan siswa bisa bertemu di kelas, ya. Jadi ini agar dipahami oleh semuanya, kita harus bertahap, tidak bisa secara langsung nanti kalian belajar seperti normal kembali kan, ya. Tapi proses untuk bisa bertatap muka, ya, bertemu di kelas itu sangat memungkinkan bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kesempatan PTS ini kan cuma beberapa menit saja, ya. Kalian punya waktu mengerjakan soal tidak sampai memakan waktu yang lama. Maka ini juga diharapkan bisa jadi proses adaptasi bagaimana bisakah kita melaksanakan kegiatan secara langsung di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tersebut. Nah, kalau misalnya dengan waktu yang relatif sedikit, relatif singkat ini dalam PTS, kita bisa berhasil melaksanakan kegiatan dengan tertib, dengan baik, lancar, ya. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi ke depannya. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa bertahap melaksanakan juga kegiatan tatap muka, ya, dengan tentu tadi ya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga jadwal yang diatur sedemikian rupa. Itu ya, bisa dipahami semuanya? Bisa Pak. Pada mah enak di link Pak ulangan mah. Nah, ulangan enaknya link. Namun iya Pak, kebijakan dari sekolah harus bisa tadi ya beradaptasi melaksanakan kegiatan juga di sekolah. Jadi nanti mudah-mudahan yang kadang kesulitan mengakses ini juga bisa bantu dengan kegiatan pelaksanaan PTS di sekolah. Untuk kebijakan semester ini PTS sekarang laksanakan di atas kertas seperti itu. Nanti jadwal bagaimana pelaksanaannya tentu disampaikan langsung di grup BDR-nya ya, seperti apa pelaksanaannya. Nah, nanti disampaikan, cuma ini hanya beri informasi awal dulu ya, informasi awal agar kalian bisa mendapatkan informasi terkini tentang PTS. Nah,
kita persiapkan ya dalam pelaksanaan PTS PAI. Alhamdulillah kalian sudah mengikuti pembelajaran, dan yang belum sedang mengikuti baik itu kegiatan ataupun juga tugasnya, silakan langsung segera menyelesaikan apa yang masih tertinggal ya, agar di penilaian PTS ini bisa memiliki nilai yang cukup ya. Diusahakan kalian bisa mencapai nilai yang lebih dari sebelumnya ya. Dari semester ke-1 kita masuk semester 2, kalian harus lebih meningkat lagi nilainya, bukan malah jadi menurun ya. Karena kan kalian juga punya kesempatan nanti setelah kelas 12 kalian berkesempatan untuk ikut SNMPTN ya, ataupun bidik misi ya, termasuk juga misalnya kuliah-kuliah beasiswa dari pemerintah begitu ya, dengan tadi nilai prestasi akademis kalian yang baik dalam nilai rapot ya. Kalau kalian hanya mengandalkan ijazah SMA di hari seperti ini, kami sangat menyayangkan ya, karena persaingan kalian akan semakin ketat, saingan kalian akan semakin besar ya di 3 tahun ke depan. Jadi justru kami sangat menyarankan kalian terus menggali ilmu, mencari kesempatan, membuka wawasan dan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan dari itu kalian bisa lebih sukses ya, bisa lebih maju lagi dari kami ini ya. Itu harapan kita ya. Jadi silakan perhatikan, mana yang kurang silakan hubungi gurunya ya, minta seperti apa agar bisa diperbaiki misalnya, agar bisa menjadi salah satu pendukung kalian untuk bisa maju dalam prestasi yang lebih jauh nanti ke depannya. Nah, ini yang sudah kita ulas ya, yang akan menjadi materi dalam penilaian tengah semester. Yang pertama adalah tentang toleransi dan kerukunan. Kita sudah ulas ayatnya Quran surat Yunus 40:41. Mudah-mudahan kalian masih ada yang hafal atau semuanya hafal ya surat Yunus ayat 40:41 ini. Nah, ini berbicara tentang toleransi. Ya Allah. Nah, kemudian Al-Maidah ayat 32, menghindari tindak kekerasan. Ini juga akan ikut menjadi poin dalam soal yang keluar pada penilaian tengah semester. Jadi tadi toleransi, kerukunan ya. Kemudian Al-Maidah ayat 32. Nah, ini juga sama. Kemudian yang ketiga adalah tentang surat Al-Ahzab ayat 32 yang tadi sudah diulas oleh Bapak Riki ya, secara begitu gamblang ya, tentang keteladanan atau meneladani Rasulullah atau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan menjadi poin-poin penilaian pada tengah semester ya. Mudah-mudahan catatan kalian bisa diulas kembali, dan catatan itu tidak perlu nanti dikumpulkan ya, karena melalui evaluasi, tes, kemudian soal-soal di Google Form itu sudah mewakili kemampuan kalian dalam literasi, kemampuan kalian dalam mencatat materi-materi, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan ya. Silakan ini nanti kalau ada pertanyaan juga disampaikan terkait dengan materi-materi tentang PTS ini ya. Itu 3 poin utama yang akan diikut sertakan dalam penilaian tengah semester ya. Toleransi, kerukunan, menghindari tindak kekerasan, juga
iman kepada Rasulullah. Ya, itu, dan hari ini itu kalian jangan lupa ya melakukan presentasi agar yang hadir di kesempatan ini atau nanti yang ingin mengikuti secara rekaman ya melalui YouTube itu tetap bisa tercatat siapa-siapanya sehingga kalian memiliki nilai penilaian perilaku. Kemudian resume materi ini penting untuk catatan kalian termasuk nanti saat mengikuti PTN kalian tidak kebingungan apa saja yang sudah diulas dan yang akan menjadi poin-poin penilaiannya. Nah, nanti terakhir saya akan bagikan link Google Form untuk kalian mengerjakan soal latihan. Ada 10 soal poin soal latihan mengenai iman kepada Rasul Allah ini yang lebih kepada penggalian pemahaman kalian atas materi yang sudah disampaikan. Semakin paham, insya Allah kalian akan lebih mudah menjawab soal-soalnya. Karena yang lebih digali dalam soal ini adalah pemahamannya. Ya. Seperti apa aplikasi materi iman kepada Rasul Allah ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ulasan yang bisa saya sampaikan di sesi kedua ini menambah saja ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Riki. Oke, ada pertanyaan sebelum nanti saya kasih pertanyaan. Silakan yang memiliki pertanyaan untuk bisa didiskusikan di sini terkait materi atau yang lainnya. Mangga, Pak. Mohon izin Pak Gum, itu tolong kepada semuanya biar mohon izin mukanya ya bisa ditampilkan nggak? Bisa ditampilkan. Iya, benar. Soalnya biasa aja, biasa aja ditampilkan aja. Soalnya ini di-record ya kalian, kehadiran kalian. Kan kalau namanya bisa nipu, kalau wajah nggak bisa. Ya gitu. Soalnya ini lagi record biar nanti semuanya punya rekam jejak digital ya, partisipasi dalam Zoom meeting. Ayo percaya diri, al-itimadu ala nafsi asasun najah gitu ya, percaya. Belum mandi Pak. Kan kelihatan. Jadi banyak ikhwan, banyak akhwat gitu kan. Ya, selanjutnya untuk menghemat waktu karena waktu kita sampai jam 10 walaupun masih ada beberapa unit, tapi untuk menghangatkan situasi di sesi berikutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, apa pertanyaan itu ditujukan kepada Bapak atau kepada Pak Gugum. Ya. Waktu dan tempat waktunya dipersilakan. Bila mana ada yang mau bertanya. Siapa dulu silakan. Ya, silakan. Pak mau nanya lagi, Pak. Boleh, siapa namanya ini? Siapa? Ini ya. Raka ya? dari kelas 11 MIPA 6, Pak. Oh, ya gimana? Silakan. Ayo, silakan. Mengenai pengerjaan ulangan Pak di rumah atau di sekolah? Sebentar. Ini namanya siapa tadi teh? Raka, Pak. Raka ya. Mana ya Raka? Raka Eka. Ya, silakan Raka. Raka lagi. Lanjut Raka. Ayo silakan. Mana Raka? Lihat atuh, liatin. Nah, gitu. Yuk, silakan. Ayo, silakan. Ganteng gitu ya. Gimana? Ke Pak Gugum ya? Ke siapa? Ke semuanya. Ayo, silakan. Pertanyaannya diulang. Oh, itu nyamut. Sebentar. Raka. Nge-lag ya? Ya, silakan.
Pak, Ya, Kak, gimana, Kak? Oh, mengenai silakan. pengerjaan ulangan, Pak, di rumah atau di sekolah? Ayo Pak Gum, silakan. Halo. Ya. Yang sudah disiapkan oleh tim kurikulum dari SMA 1 Nagreg itu adalah soal berupa dalam bentuk tertulis di kertas. Itu yang sudah disepakati oleh tim kurikulum. Ya, kami menerima informasi demikian yang sudah disampaikan. Nah, karena itu kita harus memahami berarti pengerjaannya pasti akan dilakukan secara langsung di kelas, ya. Karena tidak mungkin dibawa pulang ke rumah masing-masing, kan, ya. Nah, yang belum disiapkan adalah seperti apa strategi pengerjaan di kelasnya, apakah satu kelas berapa orang, ya, apakah waktunya berapa kelompok, itu nanti diinformasikan lebih lanjut. Tapi agar bisa menjadi informasi utama, informasi awal ya untuk kalian bahwa pengerjaan PTS dilakukan di atas kertas print out dan itu disediakan oleh sekolah. Itu informasi pertama. Kelanjutannya, strateginya seperti apa, jadwal dan yang lainnya, silahkan ditunggu saja informasi lanjutannya ya. Seperti itu, Pak Iki. Siap. Mangga. Lanjut, ada yang mau diinginkan lagi? Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk silakan. Yang lain ada yang mau bertanya? Badai naros atau napi ditarosan? Oh, ini. Mangga. Badai ditaros soalnya, Pak. Badai taros. Pak Gugum aja, Pak Gum mau silakan mau kuis-kuisan, Pak Gum. Silakan. Kuis-kuisan. Halo. Oke. Toleransi. Nih, siapa nih yang bisa jawab nih tentang toleransi dan rukunan ya? Itu surat apa, ayat berapa yang menjadi dasarnya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Quran surat Yunus ayat 14. Yunus 14, Pak. Siapa itu? Siapa yang jawab? Siapa? Aku, Pak. Aku teh mana kayak aku teh mana? Aku teh. Ini aku, Pak. Ini aku, Pak. Siapa itu? Kelas berapa? Data tadi Pak, banyak kan yang jawabnya, Pak. Iyalah. Enggak, yang tadi siapa yang tadi? Yang penting kalian bahagia begitu. Ya. Lanjut Pak Gum, lanjut lagi Pak Gum. Lanjut lagi, bacakan surat Al-Maidah ayat 32. Ayo. Yo, langsung jangan lihat Al-Qur'an. Ada ingat? Min ajli zalika katab. Min ajli. Halo, harus siap. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ya. Kan sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Nah, tadi baru dijelaskan nih sama Pak Iki nih. Nah, ayo. Kitzim, Iya. Kianat, Kitman, Baladah. Baladah, Pak. Ya. Sip. Kita saling mengingatkan ya, biar lebih seperti itu nanti kan ya dalam pertanyaan di PTS. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih ya. Sifat Rasulullah memiliki salah satunya adalah sifat sidik ya, sifat sidik. Coba sebutkan seperti apa pengamalan
yang bisa kita lakukan dalam keseharian meneladani sifat siddiq dari Rasulullah. Nah, ini pendapat berarti ya. Coba kalian uraikan. Menurut kalian seperti apa perilaku yang bisa mencerminkan kita meneladani sifat siddiq Rasulullah? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Berkata jujur. Selalu mengucapkan tentang kebenaran. Nah, berbicara dalam kebenaran. Ada lagi? Tidak mencuri. Ya, tidak mencuri. Bentuk kalau mencuri sidik atau Mana, Pak? Amanah, Pak. Amanah ya. Hak orang lain ya. Ya, Pak. Iya. Oke. Sekarang coba kalian berikan contoh ya dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan keteladanan dari sifat tabligh. Yo, silakan. Tabligh apa tabligh? Menyampaikan contohnya teh kayak menyampaikan segala sesuatu hal yang perlu disampaikan, misalnya teh kayak ada info tentang program beasiswa atau apa, kalau misalnya harus disampaikan kepada teman-teman harus disampaikan gitu, Pak. Jadi menyampaikan secara utuh ya informasi yang relevan untuk disampaikan seperti itu. Tapi jangan suka menyampaikan informasi gosip ya. Hati-hati ya. Ini sekarang begitu gencar ya Pak Iki ya. Oh iya pisan atuh Pak Gum. Zaman sekarang teh atuh. Buah nangka, buah durian. Aku gak nyangka banyak. Lanjut. Oke. Kalau surat apa tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa arti dari uswah hasanah? Coba, Uswatun hasanah teh kayak ini Pak apa? Iya, apa? Uswah apa? Uswah? Teladan yang baik. Ah, itu. Mantap. Apa? Ya, Agok ngucapin saya coba apa? lanjut lagi. Saya coba lanjutkan ya. Ini pertanyaan masih tentang Rasul ya. Tadi amanah sudah. Ada Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Itu dikarenakan apa? Faktor apa yang menyebabkan Rasul-Rasul tersebut mendapat gelar ulul azmi? Ayo. Ini Pak, kitab Pak. Mukjizat bukan Pak? Ada lagi? Mukjizat. Ada lagi? Dapat mukjizat berupa kitab Pak. Ulul azmi artinya apa? Artinya dulu. Ulul adalah memiliki ya. Azmi itu keteguhan. Ketabahan yang luar biasa. Ketabahan yang luar biasa. Ya. Jadi kenapa mendapat gelar orang ataupun Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa? Kenapa coba? Karena saat diuji sama Allah itu lebih dari nabi yang lainnya. Jadi memiliki ketabahan di dalam dirinya yang ngelebihin dari nabi-nabi yang lain. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi ulul azmi adalah cermin dari ketabahan yang begitu tinggi dari Rasul-Rasul Allah dalam menghadapi tantangan, cobaan ya. Bukan hanya kesulitan hidup,
bahkan segala hal yang diusahakannya ya mendapat tantangan yang berat, ya, yang sulit, yang di luar nalar manusia. Atas kemampuannya bersabar itu mendapatkan gelar ulul azmi, ya. Jadi tidak hanya karena mendapat mukjizat tadi, ya, tidak hanya karena apa tadi satu mukjizat, kedua apalagi tuh, ya, faktornya adalah faktor keteguhannya, ya, itu keteguhannya dalam menghadapi rintangan yang berat dalam menjalankan dakwahnya. Oke, itu ya sedikit tanya jawab. Nanti saya sudah siapkan nih Pak Iki soalnya di Google Form, ya. Siap Pak Gum. Siap. Iya, jadi nanti akan saya share di grupnya saja, ya, di grup BDR seperti itu. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Saya kembalikan ke Bapak Riki. Maka Pak Iki. Iya, siap. Matur nuhun, syukron ila Ustad. Pak Gugum, Ustad pamidi Mesir mah saluran profesornya banyak. Saluran profesor. Begini, ada yang mau bertanya dulu silakan. Ya Pak. Miftah Pak. Yo, Miftah, silakan Miftah, gimana? Yo. Tapi ini Pak pertanyaannya tuh di luar materi Pak, nggak apa-apa Pak? Oh, gimana, silakan kita coba aja, mudah-mudahan bisa dijawab. Gimana? Jadi begini Pak, waktu itu teh Miftah lagi berjamaah Pak sama seorang wanita. Nah terus teh ada yang bilang Pak gak boleh teh karena satu orang laki-laki, satu orang perempuan, katanya teh emang gak boleh atau gimana Pak? Silakan ada Pak yang Gugum. bilang gak boleh gitu katanya. Pak Gugum dijawab, Pak Gugum silakan. Ya. Pak Gugum. Kita ataskan wanita. Iya, gini. Silakan Pak Gugum. Yang tidak boleh itu sholatnya atau dalam konteks apa itu disebutnya Pak Iki berduaannya. Ya. Berjamaah ya Pak. Jadi berjamaahnya duaan gitu Pak. Ya. Berjamaah hati itu. Ya, berjamaah hati itu. Berjamaah hati. Lanjut ya. Kalau kan Pak Gugum. Hal ibadah selama mengikuti prosedur pelaksanaannya itu tidak ada hal yang membatalkan, ya, prosedurnya benar, kecuali misalnya dalam ruang yang tertutup begitu, ya, kondisinya cenderung akan mendatangkan dosa. Apa coba? Syahwat Pak. Ya, tuduhan-tuduhan yang berbahaya, ya. Fitnah, ya, itu maksudnya. yang harus dihindari. Fitnah, ya. Mendatangkan fitnah itu tidak boleh. Tapi selama dalam kondisi yang normal, situasi yang tidak cenderung kepada hal-hal buruk, bahkan itu menjadi ibadah, ya, bahkan itu menjadi nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menjadi pembatal dalam sholat itu. Ya, ketika Aisyah mencari Pak Iki perhiasannya, ya, yang yang ketinggalan tempo hari Rasulullah ditemani oleh sahabat Rasul duaan, dan itu tidak menjadi masalah, ya, sekalipun akhirnya ada fitnah, ya, sekalipun akhirnya muncul fitnah dari orang-orang munafik, tapi secara hukum itu tidak masalah, ya, ditemani oleh sahabat Rasul mencari perhiasan yang hilang itu. Jadi artinya selama pelaksanaan prosedurnya dilaksanakan dengan benar, ya, dan tidak ada kecenderungan memunculkan fitnah, silahkan, ya, kita mempersiapkan dengan hal yang terbaiknya. Seperti itu, ya Pak Iki. Ya, sepertinya pengalaman pribadi dari dari Ananda Miftah Farhan 11 MIPA 6 kalau tidak salah, ini putra dari Bu Sumi, ya. Yang rumahnya dekat Ibu Mila, TK Al Fajar. Bukan, Pak.
Bukan ya? 11 Miftah Farhan, 11 Miftah Anam kan ini? Bukan, Pak. Oh, bukan? Muklis, Pak, anak Bu Sumila, Pak. Oh iya. Muklis. Oh iya, beda di Yang di sininya. Al-Fajr Muklis, Pak. Oh iya, benar. Lupa ya. Beda ininya sama ya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi dari apa? Dari yang lainnya. Sambil silaturahmi ya. Jauh di mata, dekat di HP apa? Antara HT dan HP ya ini. Silakan. Dari ahwatnya barangkali ya dikasih 3. Ayo silakan, siapa itu? Siapa? Ayomi dari kelas 11 MIPA 5. Ayomi dari kelas 11 MIPA 5. Ayomi sebentar. Oh, Ayomi wajahnya ya Ayomi agak kelihatan. Ayomi ya. Nah, gitu. Silakan Ayomi. Ayomi silakan. Kan kalau misalnya perempuan nggak pakai kerudung, itu yang disiksa ayahnya dan saudara laki-lakinya dan pokoknya yang keluarga laki-lakinya. Nah, tapi kan ada hadis yang ngeriwayatin bahwa kalau amal perbuatan kita itu tergantung sama diri kita, apa yang kita perbuat. Nah, itu gimana maksudnya? Iya. Silakan Pak Gugum. Dilanjutkan Pak Gugum. Silakan Pak Gugum. Siap Pak Iki ya. Jadi sebelum guru menjawab, muridnya dulu ya. Ya lanjut aja Pak Gum, mau Pak Gum sama guru. Lanjut Pak Gum. Oke. Begini ya. Pengetahuan yang sudah saya pelajari begitu ya. Itu adalah terkait dengan tanggung jawab kaum Adam, tanggung jawab lelaki ya, yang ada di pundak lelaki itu begitu besar tanggung jawabnya, amanahnya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka muncul ayat tersebut ya, bahwa laki-laki itu berada di posisi terdepan dari perempuan ya. Sehingga Allah bedakan secara posisi pun seperti itu. Kenapa? Karena amanah yang besar ya, amanahnya yang besar. Termasuk ini dalam hal tanggung jawab memelihara memelihara agama di dalam keluarga ya. Apabila kaum laki-laki ini bertanggung jawab untuk terus membimbing keluarganya ya, itu jadi ibadah. Nah, yang khawatir adalah ketika meninggalkan tanggung jawab untuk membimbing keluarganya ya, adiknya ataupun kaum hawa yang ada di keluarganya. Nah, jadi apakah memang demikian, akan terseret karena saudara atau adiknya atau istrinya yang tidak berhijab? Tentu ini keterkaitannya dengan usaha ya, dengan tanggung jawab yang sudah dilaksanakannya. Sejauh sudah membimbing, sudah mengajak ya dengan cara yang mau'izatul hasanah ya, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang elegan ya. Tentu tidak serta-merta karena misalnya tidak ada perubahan dari apa yang dia dakwahkan kemudian menjadi petaka ya, divonis neraka, tidak seperti itu ya. Tapi sejauh mana dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun pahala dan dosa itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Kalau kita sudah punya pengetahuannya, ilmunya, maka sebaik mungkin kita amalkan semampu kita ya, semampu kita amalkan ilmu itu. Tadi ya, minimal kita menjadi pendukung dalam hal kebaikan ya.
kita menjadi penunjang berjalannya syariat Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya, adapun urusan apakah ini berdosa, apakah ini akan menjadi ancaman neraka, itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Iki sedikit. Siap. Terima kasih Pak Gugum dan Neng Yomi yang ada di Kampung Puri Adi Prima, Desa Ganjar Sabar. Lanjutnya silakan yang bertanya ya, Kadaria. Mangga. Silaturahmi udah lama, sekian lama kita di masa pandemi COVID-19 ini yang hampir meluluhlentakan ya berbagai tatanan. Tapi mudah-mudahan hatimu bahagia karena vaksin yang paling bagus itu adalah vaksin kebahagiaan ya menghadapi corona ini. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, terakhir. Ya, siapa? Ismail ya? Siapa? Ya, Ismail. Mohon. Ya, silakan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jantan kieu Pak. Bentar lagi itu kan bulan Ramadan gitu Pak. Kan di bulan Ramadan itu ada mukjizat Nabi itu diturunkannya Al-Qur'an Pak. Iya, gimana? Nah, jadi kan Al-Qur'an itu Pak ini apa diturunkannya itu 17 Ramadan kan Pak. Tapi ada juga gitu Pak kan di akhir diturunkannya Al-Qur'an itu 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu kan. Ada Lailatul Qadar itu Pak. Jadi gimana itu Pak maksudnya itu Pak? Kan ada yang tanggal 17 Ramadan gitu. Kan diturunkan Al-Qur'an juga ada yang tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu Pak. Yang Lailatul Qadar. Silakan Pak Gugum. Silakan. Ya, Pak Iki. Jadi ini Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan usia ya, bisa bertemu kembali ya, malam-malam Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar itu ada dari perspektif sejarah ya, historisnya. Dari perspektif historis, umumnya di masyarakat Indonesia kita mengenal ya secara literasi Lailatul Qadar jatuh ya, peristiwa di masa Rasulullah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Ini umumnya dipahami di masyarakat kita pada tanggal itu. Ya, secara literasi demikian. Itu dalam pandangan peristiwa terjadi di masa Rasulullah itu pada tanggal 17 Ramadan. Tapi dalam hal fadilah nih ya, dalam hal fadilah keutamaan, ada keutamaan Lailatul Qadar. Ternyata tidak hanya terjadi pada peristiwa saat Rasulullah tadi, ya, tidak hanya terjadi di masa Rasulullah itu saja keutamaannya, fadilahnya. Bisa dipengerti ya. Tadi ada peristiwa sejarahnya 17 Ramadan, ada fadilah Lailatul Qadar. Adapun fadilah Lailatul Qadarnya ini akan terus berulang ya, akan terus berulang dari tahun ke tahun seperti itu ya. Jadi tahun ini insya Allah boleh. Nah, tahun ini insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, maka insya Allah fadilah Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan lagi gitu ya. Bisa dipahami. Kapan? Maka kata Rasulullah, beliau tidak menunjuk satu tanggal dalam fadilahnya ini, keutamaannya ini. Beliau menunjuk hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian ya, sedikit ulasan dari saya nih Pak Iki. Hatur nuhun. Ya. Boleh menambahkan ya Pak Gugum ya? Pak Gugum, boleh menambahkan.
Jadi namanya Ismail Sahraji 11 MIPA 5 ya. Jadi begini ya. Apa namanya? Itu kan kita mengenal dengan nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi dalam surat Al-Qadar bahkan disebut dengan di malam-malam akhir ya, 10 hari terakhir kan gitu kan ya. Nah, ternyata Al-Quran itu prosesnya berangsur. Ada Al-Quran diturunkan dari ya Allah ke langit bumi, nanti dari langit bumi ke berangsur ya, dari langit bumi berangsur kepada Nabi Muhammad. Nah, ada yang berpendapat yang nuzulul Quran itu adalah proses penurunan atau turunnya Al-Quran dari langit bumi ke Nabi Muhammad gitu ya. Karena ini ada apa pendapat-pendapat tentang mana yang benar nuzulul Quran itu 17 Ramadan atau di malam Lailatul Qadar kan gitu ya? Maksudnya begitu ya? Begitu kan? Tadi teh, iya? Iya gitu. Jadi artinya diturunkan langsung pada malam 17 Ramadan itu adalah blek gitunya ke langit bumi, dari langit bumi nanti pada ini berangsur, ada yang seperti itu mengatakannya. Ya ini mohon izin Pak Gugum menambahkan saja barangkali karena ini harus diskusi rada luas ya ini ya. Iya gitu aja. Yang penting kalian semuanya bahagia. Ya. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi silakan. Bagus itu pertanyaan itu bagus tuh. Lanjut. Sebelum siapa? Indika. Siapa? Ya. Indika Najla Aulia 11 MIPA 1. Tafadhol. Ya ukhti. Kan gini Pak. Sekarang kan banyak banget yang suka ngegibahin orang gitu ya. Nah, cara biar kita teh gak selalu gibahin orang teh gimana gitu. Harus ingat hal apa biar kita teh gak selalu ngegibahin orang gitu Pak, karena gibah teh kayak yang susah buat dihindarin gitu Pak. Enak banget ya menu harian ya itu ya, kayak menu bakso ya, tukang gibah ya. Dan hukuman apa yang didapetin buat orang yang selalu ngegibahin orang? Makasih. Masa ya mah kudu aku Pak Iki ya Pak ya. Aduh, Tete, ini sekarang itu kita mengenal di apa fitnah akhir zaman ya, kita sering sebelumnya ya, sebelum ke sana ada istilahnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu ya'kulu ya maitang akhihi. Orang gibah itu seperti makan ya. Ya kulo makan bangke saudara, artinya seperti makan daging saudaranya. Luar biasa ngerinya istilah Al-Quran mengibaratkan ya seperti begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari namanya gibah, karena nyarioskeun lamunnya eta leras nami bade leres bade teleres tetapi namina nyarioskeun sanesnya paling raos pisan. Bari nyarioskeun teh ti monyong-monyong teh mau gitu ya, begitu. Apalagi sama gebetannya atau pacarnya direbut orang. Aduh, ya Allah. Nanti aya bahasa cinta ditolak, tasbih bertindak cenah. Bukan. Aduh, ya Allah tak. Begitu. Jadi Teteh benar-benar pisan Pak Gum ini luar biasa sakitnya tuh di sini, pasti nyarioskeun nama. Yang paling berbahaya sekarang buat kalian, kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu, dalam arti kadangkala kalian nyarios nanaonnya ngagorengkeun ya mencemarkan nama baiknya di status baik di IG, di FB ya dan lain sebagainya medsos, itu hati-hati bisa kena undang-undang ITE ya. Itu bisa dituntut
Ya, Pak. Sekarang hati-hati itu. Kalau bisa langsung saja berkomunikasi, diselesaikan ya dengan baik. Soalnya begini, sekarang itu manusia itu, aduh ngeri ya. Namanya medsos ini, kalian pernah lihat, pernah dengar ada istilah buzzer ya? Buzzer ya? Buzzer itu Belajar apa, Pak? buzzer. Pak Gum, buzzer Pak Gum nanti dijelaskan sama Pak Gugum. Nanti kalian lihat. Jadi buzzer itu kayak menggoreng-gorengnya ya keawonan gitulah ya gitu. Jadi sesuatu hal, jadi profesi baru kan sekarang itu ada YouTubersnya, apalagi yang berber gitu ya. Termasuk ada buzzer. Jadi buzzer ini sebuah pekerjaan yang sangat nih sebetulnya. Apalagi kalau nuansanya udah berpolitik itu, aduh ngeri lah pokoknya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan AA Teteh Sadayana dihindarkan tina namina gibah. Hati-hati, sekarang itu jangan sampai mencemarkan nama baik ya. Apalagi gibah nate tos gibah online. Gibah online. Jadi bukti-bukti ya itu tulisan-tulisan itu bisa kena undang-undang ITE. Begitu. Ya. Itu ngeri, itu ibaratnya ya kulu maitang ahli. Aduh, ngeri kalau itu. Itu aja dulu Teteh, mudah-mudahan tidak puas karena Pak Guru bukan lelaki pemuas ya. Ya. Lanjut, siapa lagi? Ada waktu kurang lebih Bapak, ya. Bapak. Ya. Indri. Oh, Indri. Assalamualaikum, Bapak mau nanya. Boleh. Gimana cara kita buat terhindar dari orang-orang munafik, sama gimana cara kita agar nggak termasuk ke dalam golongan orang munafik. Makasih, Pak. Pak Gugum, silakan Pak Gugum dijawab sama Pak Gugum. Aku mau moto dulu, silakan. Pertanyaan pertama gimana? Pertanyaan pertama apa? Gimana agar kita cara menghindari orang-orang munafik sama menghadapi orang-orang munafik, terus gimana caranya biar kita juga nggak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik itu, Pak. Makasih. Iya. Super sekali pertanyaannya Pak Iki. Oh, bagus-bagus. Anak-anak Semansan itu pintar-pintar. Pak Gugum. Berarti semangatnya untuk kebaikan ini ya semuanya. Iya, sehingga betul. Pertanyaannya ingin berubah lebih baik, luar biasa. Siap, silakan Pak Gugum. Ini harus dijawab secara singkat ya. Iya. Seperti apa tadi itu pertama kita menghindari orang yang munafik. Jadi dalam berinteraksi ya dengan teman, rekan, keluarga, kita tidak bisa menutupi dan menghindari perilaku orang. Ya, jangan berharap ya kita akan mampu nutupi perilaku perbuatan orang lain kepada kita. Susah ya, berat. Kita ingin si Neng ini supaya begini nggak bisa ya. Kita ingin orang ini pengennya saya begini susah ya. Menuntut orang seperti yang kita inginkan itu paling sulit. Dan yang paling mudah adalah menuntut diri kita sendiri. Ini ya poinnya. Jadi bagaimana menghindari orang-orang yang berperilaku munafik? Justru sebaliknya lebih utama adalah kita berpikir ya bagaimana diri kita agar tetap bisa bersikap baik walaupun di hadapan kita misalnya ada orang munafik ya, karena kita nggak bisa berbuat banyak terhadap orang lain, nggak akan bisa ya. Jadi perhatikanlah diri kita sendiri ya, amal kita sendiri. Sibukkan diri memikirkan diri kita, jangan menyibukkan pikiran untuk memikirkan orang lain. Capek ya.
mau tidur mikirkan si anu gitu ya, mau berangkat ke sekolah mikirkan si iyo si itu, waduh di pikiran batur ya, ternyata diri sendiri dilupakan ya. Ini yang jangan terjadi ya. Pikirkanlah diri sendiri apa yang bisa kita rubah ya, itu kuncinya. Kemudian tadi apa lagi ya? Kedua, ada lagi? Mohon izin. Cara. Siap. Waktu caranya. kita caranya. Ya. Nanti caranya agar terhindar dan menjadi golongan orang dengan munafik ya. Silakan Pak Gum. Ya. Jauhi indikasi-indikasinya. Ya. 1 menit Pak Gum, 1 menit ya. Iza hadasa kadzaba. Siap. Iza hadasa kadzaba. Jangan pernah berbicara bohong itu ya. Jujur saja apapun apa adanya. Wa iza wa ada akhlafa. Jangan kita ingkar janji ya. Tepati apa yang menjadi komitmen ya. Wa iza tumina khona, dan jangan berkhianat, artinya pegang amanat dari orang lain. Maka insya Allah dengan jujur tadi ya, kemudian apa amanah, kemudian tadi menunaikan janji, jujur, menunaikan janji, amanah. 3 itu pesan dari Rasulullah. Insya Allah kita terhindar dari sifat munafik. Hatur nuhun Pak Iki. Ya, siap. Ada kurang lebih 5 menit lagi sebelum ditutup. Mohon izin kalian ketika ini closing, acungi jempol atau tanda apa ya, nanti satu persatu akan sambil berjalan. Siap ya. Siap ya. Satu persatu. Siap ya. Sebentar ya, kita akan mulai. Mudah-mudahan semuanya mempersiapkan sebentar. Yo, mulai dari siapa ya? Sebentar. Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Ya, siap. Ya. Jempolnya silakan untuk diacungi atau tanda apa yang begini nih, yang kalian itu suka dibuat di posting. Ya, begitu ya. Silakan. Semuanya pada ini ya. Mana ini gambarnya? Nggak ada ya? Ya. Aduh batuk. Ayo, jempolnya mana? Ya, Raka, silakan Raka. Raka, silakan. Alia, silakan Alia. Alia, mana Alia? Ya, sebentar. Ya, lanjut Anggi.
Silakan Anggi. Mana Anggi? Dea. Ya, 2 menit akhir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa beribadah kepadanya. Akhirnya dari kami ya sebagai guru PAI sama Pak Gugum mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dadah.